jemaat yang mengikuti live streaming di rumah ataupun juga siapapun yang mengikuti live streaming bersama kami, Tuhan pasti memberkati kita semua. Kita bersuka cita, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini akan memberkati kita, dan kita simak baik-baik, dengar baik-baik, berdoa dan akan memberkati kita semua. Mari kita membuka Alkitab Markus pasal 4. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Satu ayat ini saya akan baca karena sebenarnya ini dari ayat yang pertama, tetapi cukup panjang, nanti bisa dibaca di rumah. Tetapi dalam pemaparan sebentar akan menyinggung ayat-ayat yang sebelumnya. Baik, yang sudah dapat boleh bilang amin. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seringkali ayat ini keluar dari penyampaian firman Tuhan yang seringkali dikaitkan dengan menabur dalam bentuk uang. Jadi kalau menabur sedikit dia menuai berlipat kali ganda, dan ayat ini dipakai. Saya mengatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang menabur uang. Ayat ini tidak berbicara tentang menabur sesuatu, tetapi ayat ini berbicara tentang firman yang ditaburkan kemudian bertumbuh dalam kehidupan kita, dan itulah karakter kita. Yang sudah katakan amin. Dan oleh karena itu saya memberi judul perenungan kita, yaitu mengukur level rohani. Boleh diulang sama-sama 3, 2, 1. Mengukur level rohani. Kenapa level rohani perlu diukur? Sebab kita tidak tahu masing-masing sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya. Tetapi tahukah kita atau pernahkah kita sampai titik tertentu kita mengukur level rohani saya sudah seperti apa? Karena hal ini perlu, sebab ini berbicara buah. Dan kita membaca tadi di ayat yang ke-20 dikatakan di sana, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada hasil, ada sesuatu yang didapatkan. Memang bervariasi berbeda-beda. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Itu bukan persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan apakah itu berbuah. Dan kita akan mengukur sama-sama bahwa kira-kira level rohani saya dan saudara sudah di level mana. Jangan-jangan kita sudah lama jadi orang Kristen, level rohani kita tidak menunjukkan peningkatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam organisasi dunia, entah dia perusahaan, entah di organisasi, supaya dia tetap bertahan, dia memakai satu metode, dia memakai satu alat ukur. Kenapa? Untuk meminimalisasi kelemahan dan juga untuk mengantisipasi ancaman yang terjadi supaya dia bisa bertahan. Nah, ini perlu dilakukan supaya organisasi atau perusahaan itu tetap bertahan. Ya, kalau kebetulan saya bekerja sehari di lembaga keuangan, itu setiap 6 bulan melakukan analisa. Kami memakai metode atau analisis SWOT namanya. Ini pasti orang-orang yang pengusaha tahu dan mengerti hal ini. SWOT itu SWOT dalam bahasa Inggris. S itu strength, artinya kelebihan. Kemudian W itu weaknesses, kekurangan. O itu opportunity, peluang. P itu threat, namanya ancaman. Mesti tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan, apa peluang, apa ancaman. Berbicara kelebihan kekurangan itu sifatnya dari dalam, entah itu perusahaan, entah itu organisasi. Berbicara itu peluang dan tantangan itu dari luar, eksternal. Dan ini harus diketahui. Nah, saya ambil contoh, misalnya saya bekerja di lembaga keuangan, kerjanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan deposito. Itu diberikan imbalan, bunga namanya. Dan kebetulan kami karena swasta itu lebih tinggi daripada yang lain. Dan untuk melemparkan dalam bentuk pinjaman ke masyarakat, tentunya juga pengembaliannya atau bunganya lebih tinggi dari lembaga keuangan yang lain. Dan tentunya ini namanya kelemahan. Nah, bagaimana supaya kelemahan ini teratasi? Maka kita harus buat kelebihan, misalnya servis, proses 3 hari misalnya. Dan tentunya juga pesaing dia juga punya proses yang lebih cepat. Dan ini tentunya menjadi satu tantangan. Nah, bagaimana tantangan? Kita harus melihat peluang lagi. Peluangnya bagaimana? Mungkin kita cari level yang di bawah. Kalau kan misalnya
pinjaman di bawah 50 juta, contoh saja. Dan ini terus dievaluasi setiap 6 bulan. Dan semua organisasi perusahaan pasti melakukan analisis SWOT ini supaya dia bisa bertahan, dia bisa tumbuh, dia bisa meningkat, dia bisa survive, dia bisa sustain, dan untuk seterusnya. Dan ini yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga-lembaga dunia supaya dia tetap bertahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya dan saudara, untuk sampai kepada kekekalan, untuk sampai kepada harapan kita manakala kita menutup mata di dunia ini, seperti apa kita bisa bertahan? Nah, ini sangat penting. Kalau kita mengabaikan hal ini, sangat tragis. Kalau nanti satu saat kita menghadapi realita, kenyataan di balik kematian misalnya, kita tidak punya satu hal untuk dapat kita bawa atau kita pertahankan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, realitas kekekalan itu pasti. Oleh karena itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia yang fana ini. Saya mengutip firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20 bilang begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu Saudara. Dan perjalanan waktu semakin panjang dalam hari-hari yang dilewati oleh seseorang, semakin dekat dia menghadapi realita kematian. Saya tidak menakut-nakuti, sebab momentum itu bisa terjadi setiap saat. Tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi semua orang. Dan kenyataannya Tuhan hampir tidak pernah menyampaikan kepada seseorang kapan akhir waktunya. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Kita perlu berjaga-jaga, jangan sampai nanti dalam kehidupan kekristenan kita akan ada dalam satu titik karakter kita tidak bisa dirubah. Ingat, ya hamba Tuhan ada pernah menyampaikan, kalau bambu muda dengan bambu tua, mana yang gampang dibengkokkan? Tentunya bambu yang masih muda. Kalau yang sudah tua, sudah keras filosofinya, prinsipnya, itu seringkali sudah susah. Dan oleh karena itu, bagi saya dan saudara pada hari ini, kita mau belajar. Ternyata Tuhan Yesus juga di dalam bisnis kerajaan Allah, kerajaan surga, pakai metode juga. Pakai sesuatu pembanding yang mirip dengan analisis SWOT tadi yang saya sampaikan. Ya mungkin bukan analisis SWOT yang dia maksud, tapi ada situ, ada tentang berbicara kelebihan, kekurangan, kemudian peluang dan ancamannya. Dan kita akan belajar sama-sama pada saat ini supaya kenapa kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sebab di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di bacaan tadi saya baca, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Ini kan perumpamaan tidak pernah berbunyi, kalau kita membaca itu sudah pernah kita baca dan dengar juga. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaannya, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, ini memang sangat kontradiktif dan perlu yang saya jelaskan, tetapi poinnya bahwa Tuhan Yesus dia memberikan satu gambaran bagi orang-orang yang membuka hati, yang mau menerima kebenaran, dibukakan rahasia kerajaan Allah tentang sesuatu arti dari perumpamaan ini. Sebab pada waktu dia disampaikan, dia tidak menjelaskan. Nanti ketika Tuhan Yesus sendirian, bertanya, dia katakan, apa maksudnya perumpamaan itu? Itu kan ayat 10. Dan Tuhan Yesus bilang begini, bahwa kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi mereka orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Saya dan saudara gereja Tuhan bukan orang luar, kita orang dalam. Amin. Karena kita orang dalam, maka diungkapkan, diberikan satu analisis supaya kita memahami dan melakukan, kemudian kita melihat peluang-peluang apa yang harus kita kerjakan, kemudian ancaman-ancaman apa yang harus kita hindari. Dan ini
ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, sebab berbicara tentang melakukan sesuatu kehendak Tuhan, seseorang dia harus mengerti. Pertanyaannya, bagaimana dia harus mengerti kalau dia tidak punya kecerdasan roh? Dan bagaimana dia punya kecerdasan roh kalau dia tidak dibukakan atau dia tidak membuka hati? Dan ini sangat penting, karena berbicara kecerdasan roh bukan kecerdasan intelektual, walaupun itu penting. Dan di sini di ayat yang ke-20 dikatakan di sini bahwa di Matius pasal yang keempat tadi, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Garis bawahi kata orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Di sini kita akan melihat rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana supaya kita bisa mengukur level rohani sehingga kita bisa berbuah banyak. Alkitab berkata mendengar dan menyambut. Apa yang dimaksudkan dengan mendengar dan menyambut? Apakah cuma mendengar kemudian kita sambut tanpa satu tindakan? Ada dua poin yang saya akan jelaskan di sini, berbicara tentang mendengar dan menyambut seperti apa. Bapak Ibu dengar baik-baik, disimak supaya ini menjadi bahan perenungan kita. Poin yang pertama, karena perumpamaan tentang penabur ini diceritakan dalam 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Dan untuk membandingkan di ayat yang sama, saya akan melihat di ayat Matius pasal 13 ayat 23. Matius 13 ayat yang ke-23 dikatakan di situ, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sama, ini cuma disampaikan oleh Matius dalam perspektif yang berbeda. Dan oleh karena itu poin yang saya ingin tekankan di sini bahwa bagaimana untuk mengukur level rohani kita. Yang pertama, memiliki kecerdasan roh. Sama-sama 3, 2, 1. Memiliki kecerdasan roh. Tadi di situ dikatakan mendengar dan mengerti. Perhatikan, mendengar dan mengerti ini sama artinya dengan bahasa modern bilang kecerdasan roh. Kecerdasan roh itu bukan berarti kecerdasan intelektual. Nah, kalau bilang intelektual, cerdas intelektual, itu pasti ditentukan oleh orang yang pendidikan tinggi. Kalau dia misalnya sudah sarjana, S1, S2, S3, tentu pasti lebih hebat daya cernanya, daya tangkapnya. Tetapi bukan itu kata kita. Dikatakan dengan kecerdasan roh, ini berbicara bagaimana kita membuka hati tentang firman Tuhan. Sebab dibandingkan, kalau orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, mereka itu tingkat pemahaman Alkitab, kitab suci sangat kuat. Mereka memahami Taurat dan sangat luar biasa. Tetapi mereka ini orang yang menolak kebenaran atau Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan roh yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini tentunya sesuatu hal yang tidak akan membawa mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Dan oleh karena itu, di dalam apa yang Tuhan Yesus inginkan, bahwa orang yang mendengar dan mengerti, dialah orang yang memiliki kecerdasan roh. Nah, itu yang diumpamakan dia ditabur atau benih yang ditabur di tanah yang baik. Kemudian dia bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat di dalam perumpamaan tadi, ada yang ditabur di pinggir jalan, benih. Tidak lama kemudian burung datang memakan benih itu. Itu diumpamakan bahwa firman yang disampaikan, kemudian iblis akan mengambil benih itu atau mengambil firman itu. Dan ini menggambarkan orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak memiliki kecerdasan roh. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Satu, yang kedua dia tidak mau diajar. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita terjebak dengan pola atau kebiasaan atau hal seperti yang disampaikan tadi. Menolak firman Tuhan, kita tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Perhatikan, seringkali orang yang tidak mau belajar dan tidak mau diajar, firman Tuhan itu akan diambil daripadanya oleh kejahatan, oleh iblis. Sehingga orang ini pasti akan keras hatinya, tidak mau diajar, tidak mau belajar.
Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyampaikan ini untuk menjadi hakim atas Bapak Ibu Saudara, karena saya juga belajar akan hal ini. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mau belajar atau tidak mau diajar sehingga tidak memiliki kecerdasan roh. Ciri yang pertama, ada 3 ciri: tidak stabil, jatuh bangun, ya. Artinya kadang dia rohani, kadang rohana. Maksudnya rohana apa ya? Kadang rohani, kadang sangat menentang begitu. Kadang dia percaya, kadang tidak. Bahkan sebenarnya lebih banyak tidak percayanya. Dan kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang tidak mau atau tidak memiliki kecerdasan roh itu gampang baper, gampang tersinggung. Nah ini firman Tuhan itu untuk membuat kita, memang bukan cuma kalau penyampaian ini bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada saya juga yang harus disinggung lebih dulu. Seringkali kita gampang tersinggung. Artinya begini, tersinggung itu bagus, tetapi reaksinya yang biasa yang menjadi persoalan. Seringkali orang bereaksi yang negatif. Ketika disampaikan sesuatu, kemudian dia menyentuh bagian-bagian pribadi dalam kehidupan dia langsung cepat baper bahwa dia yang diserang. Dan saya mengatakan bahwa ya memang dalam etika penyampaian firman Tuhan itu tidak boleh terhantam pribadi, kan begitu. Firman Tuhan dengan karakter kehidupan, dan itu Roh Kudus pasti akan bukakan kepada pemberita firman Tuhan sepanjang dia bergantung kepada Roh Kudus. Kenapa? Sebab banyak pemberita firman dia hanya mencari-cari kesalahan orang, padahal kesalahannya juga banyak. Tapi yang saya maksudkan bukan demikian. Oleh karena itu bahwa seringkali ciri orang yang tidak memiliki kecerdasan roh, yang tidak membuka hati, dia gampang baper dan gampang tersinggung. Saya berdoa dan saya harap dan saya percaya tidak ada tempat ini, amin. Sebab kita orang-orang yang mau untuk belajar firman Tuhan, amin. Kita orang-orang yang mau ditegur, dibentuk oleh firman Tuhan. Dan oleh karena itu bahwa hal ini kita harus hindari dalam kehidupan kita sehingga firman Tuhan itu jangan mental. Ya, ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang tidak memiliki kecerdasan roh. Yang berikutnya, pembenaran diri. Orang yang selalu melakukan pembenaran diri, dia gampang menyalahkan orang lain. Ya, ketika sesuatu datang, oh ini bukan untuk saya, ini untuk dia, ini untuk si A, untuk si B. Kalau dia katakan misalnya, oh ini untuk saya, berarti pemerintah mimbar atau penggembala pendeta siapa pun, jangan-jangan menghantam saya. Tidak demikian. Ya, karena kita semua belajar firman Tuhan. Dan oleh karena itu bahwa ketika sesuatu datang kepada kita untuk menyentuh atau memperbaiki level rohani kita, maka kita harus buka hati. Persoalannya Bapak Ibu Saudara bahwa 3 ciri yang terjadi ini, dia tidak stabil atau jatuh bangun, gampang baper, pembenaran diri, ternyata itu punya latar belakang. Dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, apalagi dalam melakukan konseling di dalam berbagai hal, ternyata ciri-ciri tadi terjadi. Yang pertama karena gambar diri. Gambar diri seseorang yang mempunyai masa lalu tentang dalam hubungan suami istri, kemudian juga dalam keluarga yang bermasalah, entah dia sejak kecil bahkan sejak bertumbuh, itu akan mempengaruhi gambar dirinya. Orang yang gambar dirinya bermasalah, dia pasti sulit akan mendengarkan atau menerima atau diajar firman Tuhan. Kenapa dia sulit? Karena gambar dirinya, dia tidak bisa mempercayai. Ketika berbicara tentang Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa, dia akan bandingkan dengan bapaknya. Mungkin bapaknya otoriter, mungkin bapaknya tukang pukul, tukang bully, atau suka menjatuhkan, suka menghukum. Atau mungkin juga dalam perlakuan di dalam rumah, ya katakanlah sebagai seorang istri tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Atau ketika dia orang suami, dia selalu dianggap remeh oleh seorang istri. Dan hal ini ketika terjadi, maka akan membentuk gambar diri. Dan gambar diri berkalian dengan apa yang namanya trauma masa lalu. Nah, trauma masa lalu ketika tidak dibereskan di hadapan Tuhan, maka walaupun dia aktif secara rohani, walaupun dia terlibat dalam berbagai kegiatan rohani apapun juga, ketika ini belum beres, firman Tuhan akan sulit diterima.
Firman Tuhan akan tidak akan masuk di kepalanya. Dan ini tentunya yang harus dilakukan adalah pemberesan. Oleh karena itu kalau kita bilang, jika kita mengaku dosa, 1 Yohanes 1:9, maka Allah setia dan adil akan menyucikan dan mengampuni segala pelanggaran. Persoalannya tidak gampang. Ada begitu banyak kekurangan, dosa, kesalahan yang disembunyi, tidak pernah diakui, sehingga akan terbawa dengan trauma masa lalu, akan menghakimi dia, sehingga dia akan membentuk satu filosofi dalam kehidupan dia. Firman Tuhan ini cuma sebagai sesuatu yang menyinggung saya, tapi ya kemudian kita cari kesalahan. Oh, si Anu juga begini. Kemudian kita cari kesalahan hamba Tuhan ini juga begini, orangnya begini, macam-macam. Dan dengar baik, untuk kita memiliki kecerdasan roh, kita harus tinggalkan atau kita harus kembali kepada keutuhan gambar diri dan pemulihan trauma masa lalu. Memang ini sangat dasar ya Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan konseling, dalam pelayanan pelepasan-pelepasan yang kami lakukan dari dulu, ya cuma dua ini masalah yang paling prinsip: gambar diri, trauma masa lalu. Nah, sehingga orang itu akan sulit memiliki kecerdasan roh. Saya berdoa dan berharap kalau jemaat ada yang seperti ini, tentunya segala internalnya, konfidensialnya, rahasianya kami pasti akan jaga, sampaikan kepada kami. Perlu didoakan, perlu dilepasi. Jangan sampai kita nanti ya sudah jadi Kristen, bahkan sudah ikut Tuhan begitu lama, ini tidak pernah beres-beres. Firman Tuhan datang, keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hidup begitu jatuh bangun terus, tidak pernah ada satu peningkatan. Saya tidak katakan bahwa kita akan pernah jatuh, sebab kita masih hidup punya fana ini. Tetapi kalau persoalannya kembali ke persoalan yang sama, persoalan yang kemudian yang dasarnya tidak pernah mengalami peningkatan, perlu dipertanyakan. Dan ini tentunya terjadi kenapa? Karena yang tadi itu gambar diri dan trauma masa lalu, sehingga akan menimbulkan pribadi yang jatuh bangun tidak stabil, gampang baper, gampang tersinggung, pembenaran diri, dan mudah menyalahkan orang lain, gampang mencari kambing hitam. Dengar baik, Kristus adalah jalan keluar bagi kita. Amin. Dia penyembuh, dia pemulih dalam kehidupan kita, saya dan saudara. Oleh karena itu, bahwa milikilah kecerdasan roh, buka hati di hadapan Tuhan. Ini sangat penting, sebab Yesus Tuhan dia mengumpamakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan yang menerima dengan senang hati dan mengerti. Tetapi orang yang menolak, dia seperti benih, dengar firman Tuhan, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, dia dengar kemudian keluar dari gereja, sudah disambar oleh iblis, lupa segala-galanya, tidak ada yang nyambung. Biasanya kita kalau dengarkan firman Tuhan, iya, saya selalu kalau menyampaikan firman Tuhan pakai poin, paling tinggi 2 atau 3 poin. Kenapa? Supaya ditangkap intinya. Kalau kita tangkap judul, poinnya apa, kita akan tahu apa isinya. Tapi kalau sedangkan judulnya blank, poinnya blank, pasti akan blank juga semua. Kenapa? Karena langsung diambil. Mungkin daya ingat kita terbatas, tetapi ada hal yang nyangkut. Sebab ketika kita berdoa, logos yang disampaikan, hikmat Tuhan itu, kemudian ketika kita berdoa, dia akan menjadi rema, sesuatu yang menjadi kebutuhan rohani kita. Nah, itu yang namanya rema, sehingga kita harus buka hati. Ketika kita buka hati, maka firman Tuhan itu akan tertanam. Mungkin hari ini kita tidak ingat, tapi ketika dia tertanam, kemudian terpraktekkan, maka dalam kehidupan kita setiap hari itu akan membawa kepada kehidupan. Tentunya saya dan saudara, apa yang kita makan bulan lalu, kita mungkin lupa. Memang kita makan nasi, tapi makan apa dan di mana, kita pasti lupa. Tetapi kalau saat ini kita masih hidup, itu akibat yang kita makan beberapa waktu yang lalu sampai hari ini. Nah, seperti itu juga firman Tuhan. Dan oleh karena itu maka kita perlu memiliki kecerdasan roh dengan membuka hati dan menerima firman Tuhan. Kalau yang kita terima firman Tuhan, kemudian kita renungkan sebaik mungkin dan kita terima, kita buka hati, sebab itu membentuk iman percaya kita, maka rohani kita akan terbangun. Yang setuju katakan amin. Amin. Miliki kecerdasan roh, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15, saya akan membaca.
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, Lukas melihat atau menulis dari sisi yang lain walaupun sama isinya. Dan oleh karena itu poin yang kedua, mengukur level rohani kita, saya memberi judul memiliki ketekunan. Sama-sama 3, 2, 1. Memiliki ketekunan. Perhatikan di sini luar biasa disampaikan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Memiliki ketekunan ini sesuatu yang sangat prinsip juga untuk mengukur level rohani kita. Di dalam Injil Lukas dia tidak memusingkan hasil. Berbeda dengan Matius dan Markus. Markus dia tahu hasil, ada yang 160 bahkan 30. Kalau Lukas tidak, dia berbicara ketekunan. Dan ini memang saling melengkapi kebenaran Injil ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa tingkat ketekunan itu memang berbeda-beda hasilnya. Oleh karena itu bahwa pertumbuhan itulah yang sangat prinsip dan yang sangat penting. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memiliki ketekunan? Kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Injil Markus tadi, bahwa semua itu mendengarkan firman Tuhan ditabur, hanya respon yang berbeda. Yang pertama itu di batu di pinggir jalan, kemudian diambil oleh burung, sama dengan ditaburkan kemudian diambil oleh iblis, lupa segala-galanya. Kemudian persoalan yang kedua, firman Tuhan itu tumbuh. Ya, kalau kita membaca dia bertumbuh, tetapi di tanah yang berbatu, tetapi karena tanahnya tipis, dia mati. Ya, kemudian karena panas. Dan ini berbicara dengan orang setelah dengar firman Tuhan, tetapi dia tidak tahan cobaan. Akhirnya dia murtad. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama hari ini kita dengar firman Tuhan, tetapi ketika kita ada di luar sana, ada cobaan. Ya, kalau yang kita baik bilang aniaya, itu datang kepada kita, kemudian kita tidak tahan, akhirnya kita murtad. Cobaan itu bisa kita mengalami masalah dalam bisnis, mungkin bisnis kita mengalami kerugian, mungkin bisnis kita mengalami penurunan omset, atau mungkin karyawan kita bawa uang misalnya, dan macam-macam, dan membuat hal itu membuat depresi dalam diri kita sehingga kita tawar hati dan tidak percaya lagi kepada kebenaran. Mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Kita mungkin malas ibadah, malas berdoa, dan kita mulai ragu lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat-sangat penting. Orang seperti ini pasti tidak akan mengalami berbuah dalam kehidupan dia. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ke-18 itu benih yang tumbuh juga. Tapi makin lama dia tumbuh, di sana juga tumbuh semak berduri. Lama-lama dia dililit. Ketika dia dililit, dia mati dan tidak bisa berbuah juga. Pertanyaannya, bahwa seringkali kita, bahkan orang percaya, banyak ada di poin ini. Nah, ini stres saya yang paling penting, karena kalau berbicara tentang yang dicuri oleh iblis, kalau zaman dulu itu berbicara tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau berbicara tentang yang tumbuh kemudian dia tanah tipis, tanah cobaan, itu orang Kristen abad pertama. Banyaknya murtad juga karena tidak tahan dengan aniaya. Tetapi yang ketiga ini, yang tumbuh kemudian dililit oleh semak berduri, itu karena sesuatu yang ada menghantam kehidupan dia. Ini berbicara kekristenan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang melilit. Yang pertama, kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa berbicara tentang orang-orang yang level ekonomi senantiasa banyak tantangan, apa yang dia makan, minum, pakai. Kemudian yang dililit yang kedua, level orang yang sudah mapan ekonomi. Karena kenapa? Karena tipu daya kekayaan, dia menjadi terlilit dengan itu. Yang ketiga, orang yang suka dengan atau terjebak dengan tipu keduniaan, kedagingan, keinginan-keinginan. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya orang yang punya jabatan, kemudian dia tertipu, dia korupsi, kemudian juga will dan segala macam. Will itu wanita zaman lain, will zaman lain dan seterusnya. Itu bisa terjadi.
Dan tiga-tiga ini ada dalam kehidupan masa kini. Dan oleh karena itu firman Tuhan atau Yesus Tuhan, dia mengungkapkan rahasia ini bahwa ini dapat terjadi dalam kehidupan iman percaya orang Kristen ketika dia tidak mau bertekun. Dia tidak mau hidup dalam kebenaran itu. Dia tidak mau memupuk dirinya supaya terhindar dari hal ini, atau bagaimana dia menjauhkan diri dari semak-semak duri yang melilit dia. Dan ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, dan oleh karena itu kita harus hati-hati dengan hal ini. Dan ini sama levelnya. Semak duri itu kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan juga keinginan atau hawa nafsu atau apapun yang sifatnya duniawi. Saya mengatakan bahwa kekhawatiran ternyata ini menjadi ancaman kekristenan hari ini. Hari ini dengan resesi ekonomi yang melanda dunia, orang-orang bisa khawatir. Ketika orang-orang khawatir, tentunya akan membuat dia semakin ya katakanlah mungkin dia berhemat, ya itu pasti, itu harus memang. Tetapi seringkali karena kekhawatiran ini akan mengurangi sesuatu yang misalnya begini. Saya melihat dengan adanya pandemi seperti ini, kita kan live streaming dari rumah, ya. Tetapi ada saat-saat tertentu orang-orang karena dengan alasan ini tidak mau beribadah, ya. Dipikir mungkin karena bisa diulang nanti sore, bisa dilihat di live streaming, ya pergi dulu kemana-mana, kan seperti itu. Ya, kemudian juga ada juga orang yang karena hal-hal yang tipu daya kekayaan, akhirnya dia mengabaikan sesuatu yang sifatnya yang sangat rohani. Padahal hari ini kalau kita mau membangun kerohanian kita, untuk kita yang punya wifi atau data, itu siraman rohani dalam bentuk entah dia khotbah, entah dia pengajaran, itu sangat banyak. Saya menghimbau kita semua bisa mempergunakan hal ini. Tetapi banyak orang yang tidak mempergunakan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali juga dengan tipu daya kekayaan yang berbicara tentang prestise dan nilai diri. Saya tidak katakan bahwa Tuhan Yesus dia sangat anti dengan kekayaan, tidak. Kalau boleh orang itu kaya sekali, ya. Tetapi kaya untuk menjadi berkat, bukan untuk membuat satu prestise dan nilai diri dalam hidup ini. Seringkali kekayaan itu hanya menjadi prestise nilai diri. Tetapi kalau kekayaan itu untuk memberkati orang lain, mempekerjakan orang misalnya, ataupun juga membantu orang-orang yang berkekurangan, ataupun juga kita menjadi berkat bagi orang lain, itu yang sangat disenangi oleh Tuhan. Dan seringkali juga banyak orang oleh karena keinginan hawa nafsu dunia, ya, dia mengabaikan segala sesuatu yang sifatnya rohani. Dia mungkin memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, tetapi di luar sana ada simpanan wanita lain. Ya, saya pernah lihat di kota lain, saya nggak usah bilang di mana. Ya, orang saya lihat itu diberkati kehidupannya. Tapi ketika dia masuk gereja, saya tahu bukan istrinya di bawah. Dan itu berulang-ulang dan saya tahu itu wanita simpanannya. Dan dia menganggap bahwa itu biasa-biasa saja. Dan saya mau katakan, ini dia pasti terlilit dengan semak-semak dunia ini. Nah, itu tidak akan membawa kepada kebenaran dan akan mematikan kerohanian. Tidak akan bertumbuh. Dan oleh karena itu, betapa sangat penting untuk kita bertekun. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, bagaimana kita memiliki ketekunan? Yang pertama kita harus belajar. Sama-sama katakan belajar. Yang kedua kita harus merenung. Merenung itu artinya apa yang kita dengarkan kita renungkan. Benarkah hal ini atau sudahkah hal ini saya miliki tentang kebenaran yang sesungguhnya dari firman Tuhan? Itu masuk dalam refleksi. Kita merefleksikan diri kita. Setelah kita merefleksikan diri kita, kemudian kita praktek dalam kehidupan kita. Setelah kita praktekkan, kita evaluasi. Dan ini terus menerus. Sebab Tuhan katakan barang siapa diberi banyak, itu akan dituntut lebih banyak dengan baik. Ini yang saya ngeri. Saya banyak belajar firman Tuhan, pasti dituntut lebih. Oleh karena itu kalau praktek banyak tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang saya katakan, maka tentunya saya akan dituntut nanti pada hari penghakiman. Dan oleh karena itu saya menyampaikan kepada jemaat tentang rahasia kunci tentang kerajaan surga, apa yang harus menjadi ukuran level rohani kita. Sebab buah ini akan dituntut oleh Tuhan. Kalau kita membaca tentang pokok anggur yang tidak berbuah, itu akan dipotong, bahkan dibakar. Dan
ini sesuatu yang sangat penting dengan Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengumpul level rohani kita pada hari ini. Dan oleh karena itu kembali kepada poin yang pertama, memiliki kecerdasan roh itu yang sangat penting. Saya berdoa dan berharap kita semua memiliki kecerdasan roh. Dan yang kedua, kita memiliki apa? Ketekunan. Ketekunan pada firman Tuhan. Memang hari ini kita terbatas beraktivitas. Saya memberikan setiap minggu ada bahan untuk komsel keluarga, entah secara berkelompok, ya bisa itu dilakukan. Kita merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita membaca kitab, kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa dengarkan khotbah, ya kalau dari kami sini, dari saya, itu bisa dilihat ulang, saya sendiri belajar kembali. Jangan sampai ada yang saya sampaikan, saya sendiri tidak kerjakan dan lakukan. Itu akan menjadi bagian dari saya yang akan dinilai oleh Tuhan. Dan oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita sama-sama merefleksikan seluruh kehidupan kita. Kita ukur level rohani kita di mana. Dan kita berharap bahwa semua kita memiliki kecerdasan roh. Dan yang kedua, kita punya ketekunan untuk kita terus berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan juga 30 kali lipat. Tuhan memberkati kita semua.